Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dua Aprilianti, NIM 811419014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. John Gemaris memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau objek yang diikuti pengklaiman oleh satu pihak dan penolakan dari pihak lain. Oleh karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional. Menurut Merrill, subjek dari persengketaan bermacam-macam, mulai dari sengketa mengenai suatu kebijakan negara sampai persoalan perbatasan. Sejak diadopsinya Piagam PBB, muncul anggapan bahwa penggunaan kekerasan atau penggunaan perang telah diharamkan dalam praktek hubungan internasional. Sebagai kelanjutannya, negara-negara harus menggunakan metode-metode damai untuk menyelesaikan segala sengketa yang dimilikinya. Dasar hukum yang berhubungan dengan penggunaan cara-cara damai adalah Piagam PBB pasal 33. Alat yang dimaksud dalam pasal 33 adalah negosiasi, mediasi, arbitrasi, konsiliasi, penyelesaian pengadilan, penyelesaian melalui agen-agen regional, dan cara-cara menurut pilihan masing-masing negara. Yang pertama, metode-metode diplomatik, meliputi 1. Negosiasi. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Dalam negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga, hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Perbedaan persepsi dari kedua belah pihak akan ditemukan jalan keluar dan menyebabkan pemahaman atas inti persoalan mudah dipecahkan. Bila mana jalan keluar telah ditemukan oleh pihak-pihak, maka selanjutnya pemberian konsensi dari tiap-tiap pihak kepada pihak lawannya. Yang kedua adalah mediasi. Mediasi merupakan bentuk lain dari negosiasi, sedangkan yang membedakannya adalah keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya bertindak sebagai mediator komunikasi bagi pihak ketiga untuk mencarikan negosiasi. Mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran aktif untuk mencari solusi yang tepat untuk memperlancar terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai. Mediasi hanya dapat terlaksana dalam hal para pihak bersepakat dan mediator menerima syarat-syarat yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Yang ketiga, inquiry. Inquiry merupakan metode penyelesaian sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan yang bersifat internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti relevan dengan permasalahan kemudian. Dengan dasar bukti-bukti dan permasalahan yang timbul, badan ini akan dapat menemukan sebuah fakta disertai dengan penyelesaiannya. Yang keempat, konsiliasi. Konsiliasi menurut The Institute of International Law melalui The Regulation on the Procedure of International Conciliation yang diadopsinya pada tahun 1961 dalam pasal 1 dinyatakan sebagai metode penyelesaian pertikaian yang bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik bersifat sementara maupun permanen, yang berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian. Konsiliasi memberikan peran bagi pihak ketiga yang setaraf dengan inquiry dan arbitrasi. Dalam hal pencarian fakta, konsiliasi bukanlah hal mutlak yang harus ada. Sedangkan bagi penyelesaian yang diajukan tidak memiliki kekuatan memaksa yang kemudian menunjukkan kemiripannya dengan mediasi. Yang kedua, metode-metode legal, meliputi 1. Arbitrase. Ciri khas dari arbitrase adalah pembentukan sebuah tribunal oleh para pihak yang bersengketa untuk ditujukan bagi pemecahan masalah atas suatu pertikaian atau serangkaian pertikaian dengan mendasar pada hukum internasional, dan keputusan yang dihasilkan dianggap mengikat para pihak. Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang dapat dipergunakan secara ad hoc sebagaimana konsiliasi ketika persengketaan muncul. Secara tradisional, arbitrase digunakan sebagai persoalan-persoalan hukum. Persengketaan mengenai perbatasan dan wilayah sering dijadikan sebagai objek arbitrase. 2. The International Court of Justice. Peradilan internasional atau The International Court of Justice atau ICJ merupakan pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas berbagai macam persoalan internasional.
ICC memiliki kewenangan untuk memutuskan atas sebuah kasus melalui persetujuan dari pihak yang bersengketa. Oleh karena alasan itu, dalam setahun hanya 4 atau 5 kasus yang ditangani oleh ICC. Struktur organisasi atau yurisdiksi dapat ditemukan dalam anggaran dasarnya. 3. Pengadilan-pengadilan lainnya. Metode penyelesaian hukum yang sering timbul adalah terkait dengan persengketaan perdagangan internasional. WTO sebagai sebuah organisasi perdagangan dunia memiliki sistem tersendiri dalam kaitannya untuk menyelesaikan persengketaan. Pada sistem penyelesaian sengketa, WTO terdapat sebuah pengaturan untuk menyerahkan persengketaan kepada panel yang terdiri dari beberapa orang ahli independen. Laporan-laporan yang dikeluarkan oleh panel kemudian dikaji oleh anggota-anggota dari sebuah organ yang biasa disebut lembaga banding atau the appellate body yang kemudian memberikan proses yuridis. 3. Penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional meliputi 1. Organisasi regional. Dalam Deklarasi Manila tahun 1982 tentang penyelesaian sengketa secara damai, dinyatakan terdapat penyelesaian sengketa melalui organisasi regional. Organisasi regional yang dimaksud diantaranya adalah The Organization of African Unity atau OAU, NATO, dan EEC. Salah satu fungsi utama organisasi regional adalah menyediakan wadah yang terstruktur bagi pemerintah-pemerintah yang melakukan hubungan-hubungan diplomatik. Pada umumnya, organisasi regional memiliki fungsi sebagai good office dan mediasi. 2. PBB. Sebagaimana amanat yang dinyatakan dalam pasal 1 Piagam PBB, salah satu tujuannya adalah untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan upaya penyelesaian sengketa secara damai. Karena tidak mungkin perdamaian dapat tercipta apabila sengketa antar negara tidak dapat terselesaikan. Isi dari Piagam PBB diantaranya adalah memberikan peran penting kepada ICC dan dalam upaya penegakannya diserahkan kepada Dewan Keamanan. Di samping Dewan Keamanan, terdapat Majelis Umum yang memegang peran dalam manajemen pemecah sengketa dalam sistem PBB. Sedangkan institusi PBB lain yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan pertikaian secara damai adalah Sekretaris Jenderal PBB. Berdasarkan pasal 99, Sekjen memiliki kewenangan untuk memberikan saran kepada Dewan Keamanan mengenai apa yang menjadi ancaman terhadap perdamaian. 4. Pengadilan-pengadilan internasional. Hukum internasional memiliki mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum melalui pengadilan. Pengadilan dalam hukum internasional yang paling penting adalah The International Court of Justice atau ICJ sebagai pewaris dari Permanent Court of International Court of Justice atau PCIJ dari Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Salah satu cara mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yang bersifat yudisial adalah menggunakan mekanisme pengadilan. Yang membedakan pengadilan dengan institusi lainnya yang masuk kategori penyelesaian non-yudisial dikarenakan pengadilan memberikan tempat utama dalam pertimbangannya kepada faktor hukum. Pengadilan di sini adalah sebuah mekanisme yudisial yang terdapat pada dan diatur oleh hukum internasional, di samping menggunakannya sebagai bimbingan utama bagi pembuat putusan. 5. Pengadilan pidana internasional meliputi 1. Pengadilan internasional ad hoc. Terjadinya konflik di dua wilayah yakni di bekas negara Yugoslavia dan Rwanda yang bisa dikatakan kekejamannya telah mendekati keadaan pada Perang Dunia Kedua, mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bertindak di bawah Piagam 7 PBB. Pada tahun 1993, didirikan sebuah pengadilan ad hoc atau ICTY, kemudian disusul dengan pembentukan pengadilan ad hoc bagi Rwanda atau ICTR pada tahun 1994. ICTY diberi kewenangan atas segala kejahatan besar yang merupakan pelanggaran konvensi-konvensi Jenewa, pelanggaran-pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah Yugoslavia sejak 1 Januari 1991.
Sedangkan ICTR ditujukan untuk mengadili tindak-tindak genosida, kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran atas pasal 3 yang terdapat pada Konvensi-Konvensi Jenewa dan protokol tambahan kedua yang dilakukan di Rwanda antara 1 Januari dan 13 Desember tahun 1994. 2. Pengadilan Pidana Internasional Permanen atau ICC. Pada tahun 1989, Majelis Umum dalam sidangnya mengenai persoalan obat bius mendapat usulan dari Trinidad dan Tobago yang mengusulkan bagi dibentuknya sebuah pengadilan internasional yang ditujukan bagi persoalan perdagangan obat bius atau drug trafficking. Ketertarikan atas usulan tadi oleh Majelis Umum dinyatakan dengan meminta kepada ILC untuk membuat laporan mengenai pembentukan sebuah pengadilan pidana internasional. 3. Pengadilan Internasional Campuran. Dewan Keamanan setelah membentuk 2 pengadilan ad hoc, memiliki solusi baru bagi penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah lain. Solusi tersebut adalah dengan membentuk sebuah pengadilan campuran yang ditujukan bagi Timor Timur, Sierra Leone, dan Kamboja. Dalam hal pengadilan Sierra Leone, statuta pengadilannya dirancang pada Oktober 2000 berdasar permintaan dari Sekjen PBB yang kemudian berlaku pada Januari 2002. Dalam hal Kamboja, pengadilan memiliki komposisi hakim yang beragam atau campuran antara hakim internasional dan hakim lokal. Demikian pemaparan materi mengenai penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.